di dalam adab mengaji, seorang murid mesti menumpukan perhatiannya kepada guru, dan seorang murid juga duduk di hadapan gurunya dengan betul-betul ikhlas menuntut ilmu. Jikalau kita lihat dengan apa yang telah dibuat oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, fahamlah kita yang namanya menuntut ilmu mesti memiliki adab-adab dan cara khusus. Duduklah kamu di depan guru, tapi jangan terlampau dekat sekali dengan guru. Bukan sebagaimana yang dibuat oleh Jibril alaihissalam. Ada sebagian orang kerana tidak paham dengan hadis Rasulullah SAW, lantas dianya menyatukan lututnya dengan lutut gurunya. Ini kadang-kadang membuatkan salahnya adab kepada seorang guru. Semestinya dekat, tetapi jangan terlampau mendekatkan guru tersebut. Tapi kenapa malaikat Jibril alaihissalam mendekatkan sampai menyatukan di antara lututnya dengan lutut Rasulullah SAW? Sebagian orang mengatakan maksudnya adalah menunjukkan tentang hubungan di antara Rasul dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sebahagiannya lagi menunjukkan orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW memiliki sifat daripada Badawi yang tidak memiliki tata cara. Daripada apa saja alasannya, tidak semestinya bagi seseorang penuntut ilmu menjadikan alasan untuk supaya menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, lutut gurunya. Sebab itulah, kalau kita katakan, kenapa kamu ingin sandarkan lututmu dengan lutut gurumu? Beliau kata, mengikuti hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Kita kata, kenapa tidak duduk saja di pangkuan guru supaya dapat berkatnya, lebih dekat dengan guru? Jadi, bukan itu tujuan daripada mendekatkan di hadapan guru, tetapi gunanya adalah untuk menghadirkan pandangan kita, perhatian kita, pemahaman kita kepada guru kita, sehingga jikalau kita dekat dengan guru, maka kita akan memuliakan guru. Juga kita akan memberikan perhatian kita kepada guru kita. Tidak ngantuk, tidak bosan dan sebagainya. Dari sini juga kita mesti mengetahui banyak larangan-larangan dalam majlis ilmu. Sebagian orang ada yang duduk mengaji dengan mata yang ngantuk. Ketika melihat gurunya, awal pengajian memang benar-benar melihat dengan mata. Tetapi setelah di pertengahan, maka dia akan melihat dengan kulit mata. Sebahagian lagi ada yang menggerak-gerakkan kolamnya. Ada yang menggerak-gerakkan penanya. Sebahagian lagi ada yang memutar-mutarkan daripada cincinnya. Sebahagian lagi ada yang pegang-pegangkan jenggotnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang menghilangkan perhatian kita terhadap apa yang disampaikan oleh guru kita. Sebab itulah, jikalau kau ingin paham benar-benar apa yang disampaikan oleh guru kita, maka hendaklah duduk dengan tenang, mendengarkan dan menumpukan perhatian kita kepada guru kita. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dan laki-laki itu meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Kaffaihi artinya kedua telapak tangan. Asal kalimat kaf adalah kafu anil azai fil jasad. Mampu menahan daripada sebagai kesakitan atau benda-benda yang memberikan mudarat pada tubuhnya. Jikalau sekiranya orang ingin pukul kita, maka tangan kita akan menangkis. Jikalau seseorang ingin menampar kita, tangan kita akan menangkisnya. Sebab itu dikatakan al-kaf. Menahan daripada benda-benda yang tidak elok. Benda-benda yang memudaratkan kepada tubuh kita. Jadi di sini, kaffaihi, domirnya kembali kepada Jibril. Atau kembali kepada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW. Ala fakhidaihi. Kepada kedua pahanya. Di dalam riwayat Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, di situ dijelaskan fakhidaihi dengan kalimat fakhidaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kedua atau di atas daripada kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kedua telapak tangan
laki-laki tersebut di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Nawawi rahimahullahu taala mengingkarkan apa yang telah disebutkan daripada riwayat tersebut. Kenapa? Karena adanya kedua telapak tangan seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tidak adanya adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama-ulama sebagian mengatakan benar riwayat itu adalah benar dan sahih. Menunjukkan kepada kita bahwasanya yang laki-laki itu adalah orang Badawi yang memang benar-benar tidak mengetahui adab untuk berbicara atau benar-benar tidak mengetahui bagaimana adab untuk berbicara dengan Rasulullah SAW. Sebab jikalau sekiranya dia berada di Madinatul Munawwarah, duduk dengan Rasulullah SAW, mereka tidak akan mampu untuk duduk seperti itu, karena mereka sangat menghormati Rasulullah SAW. Dari sini kita melihat dalam adab-adab mengaji diperlukan berbagai macam persiapan. Di antaranya yang datang dengan pakaian yang putih dan bersih. Mengajarkan kepada kita pengaji-pengaji agama, jikalau kita ingin mengaji, maka pakailah pakaian yang putih. Pakailah jubah, pakailah kain, pakailah serban jikalau ada. Pakailah kopiah jikalau ada, pakai minyak wangi, pakaian yang bagus. Jikalau kita mengaji, maka kita akan menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Jikalau sekiranya kita di luar mengaji, maka silahkan dengan menggunakan pakaian yang apa saja, asalkan menutup aurat. Tapi jikalau kita dalam pengajian, maka semestinya lah kita menggunakan pakaian-pakaian yang memiliki makna Islami. Yang kedua, bagi seorang ulama, semestinya mereka memakai pakaian ulama. Dengan pakaian ulama, maka orang-orang awam akan mengetahui dia itu ulama. Jikalau sekiranya mereka itu tahu dia itu ulama, maka mereka akan dengarkan perkataannya. Mereka juga akan mendengarkan fatwanya. Mereka juga akan mendengarkan daripada larangannya. Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, Abi Hurairah, Abi Hanifah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhum ajma'in, mereka menggunakan pakaian-pakaian ulama sehingga orang awam mengetahui mereka. Begitu juga Sultan Ulama Izzuddin Ibn Salam menggunakan pakaian ulama. Satu ketika Izzuddin Ibn Salam dalam keadaan tawaf. Ada beberapa orang ingin melaksanakan tawaf, mereka salah dalam pelaksanaan tawaf. Izzuddin Ibn Salam menyalahi mereka. Jangan buat seperti itu. Tapi mereka tidak mau mendengar. Kemudian setelah Izzuddin Ibn Salam menggunakan pakaian yang memang betul-betul pakai kebesaran ulama. Ketika Izzuddin Ibn Salam melarang mereka, maka mereka langsung mendengar apa yang dilarang oleh Izzuddin Ibn Salam. Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pakaian ulama. Tidak semestinya ulama memakai pakaian seperti awam. Tidak semestinya ulama memakai pakaian yang tidak menunjukkan keilmuan dia, menghormati ilmunya. Sebab itulah kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan, "Azzimu a'ma'imakum, wasi'u akmamakum." Besarkanlah serban kamu dan lebarkanlah atau luaskanlah daripada lengan baju kamu. Dengan adanya besar serban, dengan adanya luas daripada bahagian dengan tangan kita ini, menunjukkan betapa besarnya ilmu. Bagi orang yang ahli ilmu, maka semestinya dia menghormati ilmunya. Bagi orang yang menghormati ilmunya, maka dia mesti memakai pakaian ulama-ulama. Dengan pakaian tersebut, dia akan mampu menjaga ilmunya. Dengan pakaian tersebut, orang-orang awam mampu bertanya kepada dia. Dan bagi orang yang tidak memiliki ilmu, yang bukan alim, maka semestinya mereka tidak menggunakan pakaian ulama. Sehingga para orang awam mungkin akan menanyakan kepada mereka satu permasalahan yang mereka sendiri tidak mengetahuinya. Kemudian mereka jawab dengan jawaban-jawaban yang tidak benar, sehingga menyesatkan daripada umat Islam.